Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan mengenai hasil resum jurnal yang telah saya lakukan pada mata kuliah ergonomi dan perancangan sistem kerja dengan topik antropometri. Untuk dosen pengampu pada mata kuliah ergonomi dan perancangan sistem kerja ini adalah Profesor Dr. Insinyur Komariatus Kolikah, STMKes IPU ASEAN Engineering. Sebelum saya memulai presentasi pada kali ini, alangkah baiknya bila saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Balkis Intan Azahra dari Teknik Industri Angkatan 2019. Untuk judul jurnal yang saya ambil, yaitu penerapan ergonomi pada perancangan mesin pewarna batik untuk memperbaiki postur kerja, yang disusun oleh Siswiyanti dan Rusnoto. Sebelum saya memulai presentasi pada kali ini, saya akan memaparkan apa saja yang akan saya presentasikan. Meliputi yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua kajian teori, yang ketiga metode penelitian, dan yang keempat adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan jurnal ini, peneliti memaparkan berbagai macam masalah yang melatar belakangi dari penelitian itu sendiri. Yang pertama adalah tempat kerja dan posisi kerja merupakan suatu hal yang penting untuk melakukan proses kerja itu sendiri. Yang kedua adalah seringkali kita temui bahwa aktivitas kerja di luar sana dirancang tidak ergonomis, sehingga menimbulkan kelelahan dari para pekerjanya itu sendiri. Hal ini sangat membahayakan karena dapat mengganggu keselamatan kerja sehingga proses kerja yang digunakan tidak maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan prinsip-prinsip ergonomi untuk digunakan sebagai acuan dalam merancang proses kerja. Ergonomi itu sendiri adalah sebuah studi mengenai aspek-aspek manusia dan lingkungan ditinjau dari segi anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, desain sistem, dan lain-lain. Pada kali ini, peneliti mengambil subjek penelitian yaitu 10 orang pekerja ketika melakukan pewarnaan batik. Kemudian didapatkan hasil bahwa 10 orang pekerja ini mereka memiliki gangguan pada muskuloskeletal yaitu pada leher, pada lengan, pada punggung, atau tulang-tulang belakang. Untuk itu, maka peneliti mengambil sebuah metode pengukuran yaitu metode pengukuran reba untuk menganalisis tingkat muskuloskeletal yang dialami oleh para pekerja. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai apa saja kajian teori yang dilakukan oleh peneliti. Kajian teori yang dipaparkan oleh peneliti yaitu adalah apa saja tahap-tahap reba yang digunakan untuk mengukur tingkat muskuloskeletal dari para pekerja. Yang pertama yaitu menganalisis data postur tubuh kemudian direkam. Yang kedua adalah menentukan sudut postur tubuh pekerja dengan menggunakan software. Kemudian yang ketiga adalah beban yang diangkat, coupling, dan aktivitas kerja itu dilakukan dan diteliti dengan baik karena setiap faktornya memiliki skor masing-masing. Kemudian menganalisis dari hasil rebanya itu sendiri. Selanjutnya yaitu adalah metode penelitian apa saja yang dilakukan peneliti untuk menyusun penelitian yang telah dilakukan. Yang pertama yaitu peneliti melakukan observasi dan praktek secara langsung. Kemudian diambillah sampel sejumlah 20 pekerja pada pewarnaan batik. Setelah itu, peneliti mengambil gambar dengan software Blender 3D V2,78, lalu dilakukan dua pengolahan data, di mana yang pertama adalah pengolahan data menggunakan analisis reba dengan Microsoft Excel 2010, kemudian pengolahan data distribusi normal dari antropometrinya dengan software IBM SPPS Statistik 23. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan yang didapatkan dari penelitian. Untuk hasilnya itu sendiri adalah, yang pertama ada hasil skor analisis reba, ada hasil uji distribusi normal antropometri, ada desain mesin, kemudian ada hasil pengolahan data dengan Microsoft Excel 2010. Yang pertama, untuk hasil skor analisis rebanya menunjukkan bahwa aktivitas dengan celup mesin memiliki resiko dengan level 2-4. Itu artinya resiko muskuloskeletal yang ditimbulkan itu sangat rendah.
Kemudian juga ada hasil uji distribusi normal antropometri dengan nilai probabilitas P lebih dari 0,05. Selain itu juga ada hasil pengolahan data dari rebanya menggunakan Microsoft Excel 2010. Untuk konsep desain mesinnya itu sendiri, seperti meja untuk pewarnaan yang mencolet batik, diberi roll, kemudian diputar. Sehingga postur kerja pekerja yang awalnya jongkok menjadi duduk supaya dapat mengurangi keluhan muskuloskeletal. Mesin ini menggunakan 3 buah roll yang memiliki daya penggerak 0,19 HP dengan putaran 72,5 RPM yang materialnya terbuat dari pipa PVC. Selanjutnya adalah penutup. Dari resume jurnal ini dapat diambil kesimpulan bahwa desain perancangan mesin menggunakan metode reba adalah salah satu bentuk untuk menggunakan prinsip ergonomi dan antropometri pada proses kerja manusia. Dengan adanya prinsip antropometri, maka diharapkan dapat terlahir perancangan-perancangan mesin yang lebih efisien. Selain itu, diharapkan juga desain perancangan mesin ini dapat realisasi di Desa Kalinyamat Wetan, Kabupaten Tegal, di mana itu adalah tempat peneliti untuk melakukan penelitian. Selanjutnya ada daftar pustaka. Ini merupakan daftar pustaka yang dilakukan oleh peneliti, yaitu ada 11 daftar pustaka yang digunakan, yang telah ditampilkan pada layar berikut ini. Baik, itu tadi merupakan pemaparan materi yang telah saya lakukan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.